Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan saudara, Shalom. Boleh lihat kiri kanan saudara, katakan Shalom. Yang bersuka cita pagi hari ini boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita mengucap syukur kalau pagi hari ini kita ada. Kita percaya semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita boleh merayakan kenaikan Kristus di surga. Kita percaya bahwa hari ini kita boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita datang pada Tuhan. Kita bawa seluruh hidup kita. Kita mau beri yang terbaik pagi hari ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan sembah kami padamu. Haleluya. Pagi hari ini kami datang padamu. Kami rindu memuliakan Engkau Yesus Tuhan Raja kami. Kami rindu meninggikan namamu Yesus Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Yesus Engkau ada bersama-sama dengan kami. Biar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Hiaralabayaralabaralabaralabaya sadaralamo. Kami sembah nama-Mu Tuhan, kami memuji-Mu. Hiaralabaya sadaralabatakaralabaralabaralabaralabaralaba. Kami sembah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak terima sembah kami. Engkau yang layak. Hiaralabaralabaralamo. Lawat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Hiaralamo, hiarabaya sene, hiarabarabaramu, hiniaramo. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan, kami rindu jamahan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Mari setiap engkau yang hadir, angkat suaramu sembah Yesus pagi hari ini. Mari datang padanya, bersyukur buat setiap anugerah Tuhan. Hiaralabaralabaya sedaralabaralamu. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, bawa hidupmu pagi hari ini. Sembah Dia, sembah Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Mari angkat suara kita bagi Tuhan. Ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Mari angkat suaramu. Ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Ku tetap cinta. Katakan walau badai, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu, katakan ku tetap setia,
ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Mari angkat suara sama-sama. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan dapat ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku tetap cinta. Katakan sama-sama, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kita katakan, ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ini seruan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tetap setia. Angkat suaramu, katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan, terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Ya lalabata karalabayashe, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi angkat suara sama-sama. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Mari persembahkan hidupmu. Seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sembah Dia, sekali lagi nyanyikan. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri,
balas dari apa yang ku miliki. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, segala kemuliaan bagimu. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, ralama ya ralama. Kami mau cinta, kami mau setia. Kami bawa persembahan kami padamu, hujan yang terbaik, sembahyang kami muliakan namamu. Hidianamo ya ralama nama namo, hidianamo nama 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 namo. Kami bawa hidup kami untuk memuliakan namamu Tuhan. Hidianamo Yese, hidianamo ya ralama nama namo. Kami percaya Yesus, Engkau hadir bagi setiap kami. Hidianamo, mari sembah Tuhan. Kami mau bebaskan roh kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Lawat setiap kami. Lawat setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri pagi ini di hadapan Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan. Peri yang terbaik, peri yang terbaik. Jamah setiap kami pagi hari. Semua kami perlu Tuhan. Kami perlu Yesus. Kau dimuliakan Tuhan. Oh, ya Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Mari datang pada Yesus, katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu Yesus. bagimu ya Tuhan.
Kau. Sama-sama angkat suaramu katakan, Kau Allah yang ajaib. Kau Yesus yang selalu membuat pesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sama-sama serukan, angkat suaramu katakan, ajaib dan mulia Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Angkat suaramu, beri yang terbaik. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Satu kali lagi, sembah Yesus, katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau, hanya Yesus, hanya Kau yang layak ku. Hanya Yesus, katakan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Beri sorak-sorak, haleluya, amin. Berikan sorak-sorak, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan. Kita percaya kita orang-orang yang diberikan kemenangan dan diberkati oleh Tuhan. Boleh lambaikan tangan saudara, angkat tangan tinggi-tinggi, kasih tepuk tangan yang keras. Amin. Yang mau memuji Tuhan, serukan haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Yeah. Mari jemaat Tuhan angkat suara, sama-sama nyanyikan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Seluruh bumi menyembah Tuhan, sama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Serukan sama-sama, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Amin. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari puji Tuhan lebih dahsyat. Sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya.
Angkat suara katakan. Keagungannya Mengatasi langit bumi. Ku bersorak bagi Dia. Bersuci ku sembah Yesus Kristus Samba nebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Samba nebusku. Ku puji, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Angkat tangan, katakan haleluya, amin ya, amin, haleluya, amin, sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, amin, amin. Amin, amin, haleluya. Lebih dahsyat lagi katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Sekali lagi, haleluya, amin. Oh, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Saya percaya kalau kita memperingati kenaikan Kristus surga, kita sudah diberikan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Boleh sama-sama serukan haleluya. Serukan sekali lagi haleluya. Belum dahsyat. Yang mau katakan amin. Yang siap angkat tangan saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Serukan haleluya. Berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh ditaklukkan oleh kebangkitan. Sama-sama nyanyikan. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dikalahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Yeah. Amin. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, kuasa mautlah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan
katakan Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Amin. Kalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mau lari malam, kita jadi. dari pemenang. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah. Yeah. Kami lebih dari pemenang ya Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Katakan Yesus Raja segala raja. haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari umat Tuhan katakan haleluya. Mari bersorak. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah Gerejanya, kita lebih lebih dari pemenang. nyanyi sama-sama haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Sekali lagi angkat suaramu katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita lebih dari pemenang. Amin. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawat setiap kami lebih lagi. Biar kami boleh mengalami perjumpaan yang sungguh dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
mencari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Nyanyikan sungguh indah. Kami percaya padamu, sebab hanya Yesus yang kami percaya. Kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, sungguh indah, sungguh indah, penuh kasih dan sayang. Katakan Kau sumber bagi setiap hati yang terluka. Seindah Kau Tuhan, menyerah perlindungan. Kita percaya pada Yesus. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari katakan serukan. Sungguh indah Kau kasih dan sayang. Mari katakan dengan hati yang percaya. Mari berseru lebih keras lagi. Sungguh indah. Menara Kau sumber bagi semua orang yang sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan sungguh indah, sungguh. Oh Tuhan, jamah setiap kami, jamah setiap kami. Kau sumber kekuatan bagi semua. Sungguh indah Kau Tuhan, Engkau menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan sekali lagi sama-sama, katakan sungguh indah Kau Tuhan, penuh
terluka. Sungguh indah kau menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita mau angkat kedua belah tangan kita. Saya mau ajak saudara menyembah Tuhan pagi hari ini. Apapun yang menjadi bebanmu, apapun yang menjadi ketakutanmu, apa yang menjadi kekhawatiranmu hari ini, kita serahkan dan kita taruh di tempat ini. Kita mau naikkan pujian syukur. Iya Bapa, karya terbesar yang kau lakukan, tinggikan namamu. karya terbesar Amin. kau lakukan buat kami. Inarana, saudara mulai belajar menyembah Tuhan. Angkat suaramu. Inaranamu. Penuhi kami Tuhan. Iya namun syadaralayam kiaralaralayam hadiratmu hadirat kudus penuhi baitmu, ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadiratmu memenuhi. Nikmati hadirat Allah pagi hari ini. Hadirat kudusmu, Yes Lord. penuhi baitmu, Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi, Yes Lord. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak
hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu yang memerdekakan kami. Biar pada pagi hari ini Tuhan, apapun masalah kami, apapun keadaan kami, satu hal kami tahu, kami adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran-Mu. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Shalom. Tadi ketika saya dengar satu pujian berbicara tentang kesetiaan. Hari-hari ini kesetiaan itu menjadi satu harga yang mahal, saudara. Kesetiaan di dalam rumah tangga, kesetiaan di dalam pacaran, kesetiaan di dalam mengikut Yesus. Saya mau katakan itu sangat-sangat langka sekali. Kita bisa melihat kalau saudara melihat di sosial media, bagaimana kita melihat ada satu keluarga yang rasanya ada masalah apa-apa, tiba-tiba mereka mulai menggugat pasangannya. Karena apa? Ditemukan ketidaksetiaan. Jadi saya katakan kesetiaan itu hari-hari ini adalah mahal. Ya. Bukan cuma sama pasangan saja, bukan sama persahabatan, pacaran, tetapi juga kesetiaan kepada Tuhan. Saya mau katakan kita belajar untuk tetap setia. Baik kepada pasangan kita, kepada siapapun kita belajar tetap setia. Kita akan buka bersama-sama firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di sini dia katakan jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku menyatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang percaya katakan amin. Kita bisa melihat ini kenaikan Yesus ke surga itu adalah puncak dari misi penyelamatannya. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kenaikan Yesus ke surga ini adalah puncak dari misi penyelamatan manusia. Kita bisa lihat sebelum kenaikannya, kita bisa melihat bagaimana Yesus disalib pada satu proses penyaliban, saudara. Kemudian yang kedua, ada kematian. Yang ketiga kemudian dia katakan ada kebangkitan. Bahkan Alkitab pencatat dia katakan ketika dia bangkit selama 40 hari dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Tujuannya dia menyatakan diri kepada murid-muridnya. Bahwa yang pertama, bahwa dia membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Walaupun Alkitab mencatat, menulis dia katakan, ada beberapa dari mereka, kemudian mereka menyogok para prajurit untuk mereka tidak berbicara bahwa Yesus itu bangkit. Artinya apa? Kebangkitan Yesus mau dibungkam, mau tidak boleh dikatakan untuk Yesus itu bangkit. Tetapi kemudian yang kedua, mengingatkan murid-murid tentang misi yang akan mereka kerjakan. Jadi saya katakan kebangkitan Yesus, dia mengingatkan untuk saudara dan saya untuk tidak berhenti melakukan misi penginjilan. Di dalam Matius 28 dia katakan pergilah, jadikanlah bangsa, muridku baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dia katakan kita dipakai untuk meneruskan pekerjaan Tuhan, yaitu apa? Meneruskan misi. Misinya kepada siapa? Misinya kepada keluarga kita tentunya terlebih dahulu. Mungkin ada keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Kita bermisi, kita misi menceritakan perbuatan Tuhan kepada keluarga kita.
Bagaimana caranya untuk kita bisa menceritakan perbuatan Tuhan? Saya mau katakan sulit sekali ketika anak-anak ketika anak-anak mau menceritakan tentang Tuhan, tentang karya penyelamatan kepada orang tua. Pasti orang tua akan berkata gini, lu belum lahir, gue udah ada, gue lebih ngerti dari lu. Tetapi yang saya mau katakan, kalau kita mengalami kesulitan untuk memberitakan kebenaran, tetapi Alkitab memberikan satu solusi. Dia katakan apa? Bagaimana kita bisa menceritakan kepada keluarga yang belum mengenal Tuhan? Melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita. Sehingga ada perubahan demi perubahan di dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang terdekat kita, dia akan mengenal Kristus melalui hidup saudara dan saya. Mama saya, dia latar belakang, dia bukan orang kenal Tuhan. Dia orang kungfu. Dan orang kungfu itu sangat-sangat sulit untuk bisa mengenal Tuhan. Kalau saya selalu sampaikan, saya katakan, ayo mak ke gereja. Saudara tahu dia ngomong apa? Tuhan lu beda sama gua. Tuhan gue ini orang Cina. Tuhan lu orang bule. Ada orang Cina, ada orang bule. Saudara. Jadi dia katakan ketika kita mulai menyampaikan kebenaran firman kepada orang tua saya, khususnya kepada mama saya, itu sangat-sangat sulit. Bukan berarti tidak bisa. Tetapi ketika kita mulai ada pola yang kita rubah. Pola di dalam keluarga kita mengalami perubahan. Suami saya mengalami perubahan di dalam hidupnya. Dan saya mengalami perubahan di dalam hidup saya. Dan saya melihat satu kali mama saya bilang begini. Saya mau pergi ke gereja. Tapi dengan satu syarat. Antar saya dulu ke tempat penyembahan saya yang lama. Kemudian saya antar saudara. Waktu saya antar, kemudian dia pamit. Dia bilang, aku gak ikut sini lagi, aku mau pamit. Kemudian dia katakan, masih ada satu lagi. Itu yang ada di Surabaya. Ya, jadi di daerah Jawa Timur itu ada satu tempat penyembahan yang cukup besar, saudara. Aku mau ke sana. Kemudian saya ngomong sama suami, kita pergi ke sana. Kemudian dia pergi. Kemudian dia mulai pamit. Waktu itu kita masih tinggal di Surabaya. Mama saya bilang begini, aku mau pergi ke Lampung, aku mau pergi ke kuburan. Repot saudara, ke tempat-tempat penyembahan tempat penyembahan dia yang lama, dia mulai katakan dia udah tidak beribadah. Repot lagi, dia harus pergi lagi pulang ke Lampung. Kenapa? Dia harus pergi ke kuburan papanya. Dia harus pergi ke kuburan khususnya papanya. Dia katakan aku udah gak bisa sembahyang lagi karena aku mau jadi orang Kristen. Yang membuat dia berubah itu bukan karena penginjilan. Yang membuat orang tua saya berubah bukan karena saya menyampaikan firman. Saya gak berbicara kepada mama saya, bertobatlah maka kamu akan menerima keselamatan. Enggak. Tetapi melalui perbuatan kita yang dilihat oleh orang tua saya. Kemudian orang tua saya mengambil satu keputusan untuk mengikuti Yesus. Kita bisa melihat di sini dikatakan ketika ini adalah puncaknya, ya, puncak misinya Tuhan selesai dia naik ke surga. Kemudian saya mau katakan tujuan dari misi penyelamatan, ya, di dalam Alkitab dikatakan tujuan dari penyelamatan untuk mengumpulkan kembali orang-orang yang sudah diselamatkan di satu tempat, di dalam satu tempat, yaitu dikatakan di dalam rumah Bapakku. Jadi dia katakan misi penyelamatan, Alkitab mencatat, dia katakan dia mengumpulkan orang-orang yang sudah percaya, yang sudah menerima Yesus, ditaruh di satu tempat, dikata-kata di rumah Bapakku. Saya mau katakan kalau dia gak punya surga, dia tidak akan menawarkan surga buat saudara. Tapi karena dia punya surga, dia menawarkan ini buat saudara dan saya. Kita bisa melihat di sini, di dalam ayat yang pertama, Yesus itu menasehatkan kepada murid-muridnya. Karena pada masa itu saudara ketika mereka mendengar bahwa Yesus itu akan pergi.
maka timbul satu kegelisahan yang dalam kepada anak-anak rohaninya, kepada murid-muridnya, mengalami satu kegelisahan. Maka dituliskan di dalam ayat yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah dan juga percaya kepadaku. Kegelisahan, kemarin saya ditelepon satu ibu. Waktu dia telepon saya, dia katakan, dia mulai teriak-teriak. Dia mulai ngomong, aku udah gak kuat lagi. Aku sudah males kayak begini. Segala sesuatu aku udah gak mau aku lakukan lagi. Kemudian saya ngomong gini, tenangkan jiwa kamu. Ini pakai telepon. Saya bilang, kamu bicara sama jiwamu tenang. Waktu saya bicara tentang jiwamu tenang, saudara. Wah, dia teriak-teriak. Saya tidak tahu dia ada di mana. Kemudian saya katakan, keluarkan semua. Apa yang kamu pendam, kamu keluarkan semua. Wah, dia teriak-teriak. Saya tanya dia, kamu di mana? Saya di mobil. Dia katakan, aku udah gak mau lagi hidup. Aku sudah bosan, aku udah gak kuat, aku udah gak bisa lakukan. Kemudian saya katakan, hatimu ini mengalami kegelisahan, bukan cuma gelisah. Aku mau keluar dari masalah ini, aku mau lari, tapi aku gak tahu aku mau lari kemana. Ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Waktu ketika mereka mendengar bahwa Yesus itu akan pergi dan naik ke surga, murid-muridnya menjadi gelisah. Murid-muridnya menjadi galau, saudara. Sama seperti ibu itu. Saya ada berapa jam saya telepon di telinga saya. Telepon itu ada di telinga saya. Sampai kemudian ketika dia sudah tidak kuat lagi. Dia katakan, aku sudah gak kuat. Oke, kita berdoa. Kita berdoa. Waktu saya ajak dia berdoa, saya mulai dengar. Dia mulai pukul-pukul. Saya tidak tahu apa yang dia pukul. Dia pukul-pukul. Saya katakan semua kegelisahanmu, ketakutanmu, kekhawatiranmu keluar dalam nama Yesus. Dan ini saudara, bagaimana supaya dalam hidup ini kita tidak mengalami kegelisahan. Yang pertama kita harus mengerti supaya kita nggak gelisah. Satu kali gini, di dalam doa puasa, Yohanes kesaksian, dia khotbah, dia kesaksian. Dia katakan, bro, gimana nih bro, masa-masa sulit seperti ini. Kamu udah punya apa, ada harta apa dan lain sebagainya. Itu saya dengar. Untuk saya, sementara waktu saya dengar tidak ada efek. Tapi kemudian besoknya ketika saya bangun, waktu saya bangun pagi seperti biasa saya lakukan hal yang biasa. Tiba-tiba saudara, ada kegelisahan di dalam hati saya. Ada ketakutan di dalam hati saya. Benar juga. Ini apa yang akan terjadi ke depan? Apa yang akan dibuat ke depan? Bagaimana dengan hidup anak-anak saya? Bagaimana dengan hidup jemaat? Bagaimana dengan hidup cucu saya? Itu otak saya mulai liar, mulai terus berbicara. Otak saya mulai berbicara. Waktu saat seperti itu saya mulai ambil sikap. Saya katakan, kamu tenang. Jiwaku tenang. Sama seperti dikatakan Raja Daud. Ketika dia mengalami kegelisahan, dia berbicara kepada jiwanya. Dia katakan kepada jiwanya, dia katakan, hai jiwaku tenang. Hai jiwaku tinggal teduh di dalam Tuhan. Jadi bagaimana ketika kita menghadapi kegelisahan? Kita harus mengerti bahwa segala sesuatu yang saudara lakukan itu sudah ada yang atur. Ngomong kanan kiri, sudah ada yang atur. Ngomong kanan kiri sekali lagi, sudah ada yang atur. Tetapi banyak orang merespon perkataan ini dengan respon yang negatif. Artinya gini, kan segala sesuatu Tuhan yang ngatur, jadi aku gak usah lakukan apa-apa. Aku pasif aja karena Tuhan yang ngatur. Itu kita salah saudara. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, hal yang pertama yang harus kita perhatikan
Ada bagian kita yang harus kita kerjakan, ada bagian Tuhan yang Tuhan harus kerjakan. Yang mengerti katakan amin. Kita jangan berpikir ini semua Tuhan udah atur, semua Tuhan udah kerjakan. Kita seperti robot. Enggak. Ada bagian yang kita kerjakan, ada bagian yang Tuhan kerjakan. Coba kita buka di dalam Efesus. Dalam Filipi 2. Filipi 2 ayat ke-12 dan ayat ke-13. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sudah dapat? Yuk baca. 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu apa? Tetaplah kerjakan. Kemudian karena itu karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Ayat yang ke-12 di situ dikatakan, siapa yang mengerjakan? Kita yang mengerjakan. Kemudian di dalam ayat yang ke-13 dikatakan Allah juga ikut bekerja. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan, ada bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan. Bagian Tuhan apa yang dikerjakan? Tuhan mengerjakan keselamatan dengan sempurna. Dengan harganya mahal, saudara. Dengan darah dia sendiri. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Dia berbicara, dia mau mengatakan bahwa keselamatan, saudara harus perhatikan. Bahwa keselamatan itu adalah mutlak anugerah yang diberikan Tuhan kepada saudara. Bukan ada andil manusia. Keselamatan itu mutlak Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tetapi banyak orang berpikir ketika keselamatan itu gratis, kemudian kita berpikir bahwa keselamatan itu adalah murahan. Enggak. Keselamatan yang diberikan kepada manusia, itu saya katakan tidak ada andil manusia. Tidak ada. Tetapi anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara. Di dalam Filipi 1 ayat ke-27 dia katakan, hanya hendaklah hidupmu, dia katakan, berpadaan dengan Injil. Tuhan menyelesaikan keselamatan. Tuhan sudah buat keselamatan. Dia memberikan hidupnya, dia mati di kayu salib. Dia selesaikan itu. Tanggung jawab kita apa? Tanggung jawab kita mengerjakan hidup kita seperti apa firman Tuhan. Berpadaan dengan firman Tuhan. Saya kasih tahu seperti ini. Ketika saudara haus, saudara bilang begini. Ke rumah saya, Tan, aku haus. Oke, saya ngomong, dah kamu ambilin air. Saya kasih air, kemudian saya kasih tusuk. Saya taruh, saya enggak tusuk seperti ini. Saudara tahu, kalau saudara minum air ini, saudara akan mengalami kelegaan. Tetapi saudara selama tidak bertindak, ambil kemudian saudara minum, maka air itu tidak ada fungsi sama saudara. Tuhan memberikan keselamatan bagi kita mutlak, dia bayar dengan harganya, dia lakukan secara sempurna. Apa yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan, hidup kita itu harus berpadaan dengan firman Tuhan. Arti berpadaan dengan firman Tuhan, artinya ini yang menjadi pola hidup kita. Sesuai enggak kita dengan hidup seperti firman Tuhan? Berjalan tidak dengan firman Tuhan. Maka Yakobus dia berbicara. Dia katakan, bukan kamu cuma mendengar firman, tetapi lakukan. Karena dia katakan kalau orang yang cuma mendengar firman tanpa melakukan, dia katakan seperti kamu sedang ngaca, kamu berhadapan dengan kaca, kemudian kamu lihat ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang tidak baik, kemudian saudara tinggalkan dan saudara tidak lakukan, maka itu nggak ada guna bagi kita.
Jadi di sini dia katakan yang pertama bahwa hidup kita itu semua ada yang atur. Ada yang atur artinya ada bagian kita yang kita kerjakan, ada bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan. Kita bisa melihat di sini. Hidup berpadaan dengan Kristus. Artinya apa sih? Artinya kita punya sikap hidup kita itu sama seperti Yesus. Kemudian apa? Perilaku kita, perkataan kita. Sebelum kita bertobat, sebelum kita kenal Tuhan, mungkin kita berbicara kasar, saudara. Saya kadang kala kalau ketemu dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau ketemu sama orang, bangke lu udah lama ya kita gak ketemu gitu. Temennya dianggap bangke, saudara. Kita kalau marahin anak ke segala kebun binatang. Kemarin ada satu orang yang nanya saya, Tan, kalau orang marah biasanya babi yang keluar. Pernah gak sih Tan kalau orang marah itu gak pakai kata-kata babi, tikus gitu. Kenapa pakai babi? Kita seperti enggak memiliki apa? Memiliki hidup yang baru. Marahi anak itu ya seenak kita sendiri. Marahin istri ya seenak kita sendiri. Saya percaya. Senggol kanan kiri. Kalau kamu marah begitu enggak sih? Saya melayani satu laki-laki, saudara. Satu perempuan. Dia mengalami persoalan rumah tangga yang luar biasa. Suaminya marah, saudara. Dia timpuk asbak ke istrinya. Dia bilang, dasar lu kuyak lu. Ini orang bukan asalnya dari Lampu. Dia tanya saya, Mami kuyak itu apa? Kuyak itu pura-pura. Kuyak lu gitu ya. Suami, istri kalau marahin suami, waduh luar biasa saudara. Dasar bego lu, dasar tolol lu, gak bisa apa-apa. Laki-laki adalah imam. Dia adalah kepala keluarga. Boleh gak sih kita ngomong yang seperti itu yang tidak hormat kepada pasangan kita? Saya sebagai hamba Allah, saya mau katakan tidak pantas seorang istri maki-maki suami. Senggol kanan kiri, gak boleh maki-maki lagi. Atau mungkin suami. Suami merasa gini, gue kan kepala keluarga. Lu kan harus ikut gue tindas lu. Gak bisa. Alkitab mencatat, dia katakan kepada laki-laki, kasihi istrimu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Mengasihi istri itu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Artinya apa? Saya mau katakan kepada saudara, hidup kita ini, saya mau katakan, hidup kita ini berpadaan dengan Tuhan. Artinya hidup kita, perilaku kita, tingkah laku kita, percakapan kita, itu harus kita jaga. Kadangkala saya ketemu dengan masalah-masalah, saudara. Banyak hal yang saya lihat, ada hal-hal yang tidak beres. Saya lihat secara manusia, rasanya sudah naik di sini. Cuma saya berpikir, kalau saya marah, saya lampiaskan kemarahan, apakah orang ini bisa berubah atau tidak? Kita harus berpikir supaya apa? Supaya dengan perilaku kita, supaya dengan tingkah laku kita, kita mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi yang baik. Karena apa? Kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa hidup itu tidak mengalami kegelisahan. Alkitab mencatat, dia katakan percaya kepada Allah, percaya kepadaku.
Bahkan dikatakan dalam Injil Yohanes 10 ayat ke-30 dia katakan aku dan Bapa itu satu. Artinya apa? Ketika kita percaya kepada Allah, kita juga percaya kepada Yesus, percaya kepada firman Allah. Percaya kepada perkataan firman Allah. Dengan cara apa? Dengan cara hidup mengandalkan Tuhan. Saya mau katakan belajar untuk hidup mengandalkan Tuhan. Saya mau katakan susah apa gampang? Saya mau katakan hidup mengandalkan Tuhan itu berarti ada dua perkara. Yang pertama percaya, kemudian yang kedua mempercayai. Saya lupa siapa yang khotbah waktu di doa puasa. Dia bilang begini, kalau saya ikut orang naik mobil, ya saya naik, saya enggak boleh sebut mereknya, kita calling mobil orang kemudian kita naik. Ya. Kita pakai driver, mungkin yang saudara ngerti ya. Saya pergi, saya bisa tidur enggak? Enggak bisa. Saya ingat ini Bu Shirley yang khotbah. Bu Shirley dia bilang, saya nggak bisa tidur. Ketika saya pakai online punya, saya nggak bisa tidur. Kenapa? Saya nggak kenal. Mungkin saya bisa dibawa ke satu tempat, mungkin terjadi sesuatu. Tetapi kenapa waktu suami saya nyetir mobil, saya bisa tidur? Dia bukan cuma percaya kalau dia sampai ke tujuan, dia mempercayai hidupnya atau dia serahkan hidupnya kepada pasangan. Dia katakan percaya kepada Allah, artinya saya mau katakan yang pertama, percaya kemudian mempercayai hidup kita. Beda antara percaya dengan mempercayai. Beda saudara. Percaya ini berbicara tentang apa? Sikap hati kita. Kita percaya itu adalah sikap hati kita. Tetapi mempercayai itu artinya apa? Satu tindakan. Waktu saya nulis ini Tuhan ingatkan bagaimana perjalanan bangsa Israel. Ketika Musa sudah meninggal, kemudian diteruskan perjalanan itu melalui Joshua. Tuhan katakan aku akan angkat kamu, aku akan kerjakan sesuatu. Kemudian apa? Joshua percaya. Tetapi ada tindakan iman yang dilakukan oleh Joshua. Dia membawa satu rombongan, dia harus menyeberang ke Sungai Yordan. Sungai Yordan itu tidak akan terbelah dua walaupun dia percaya akan perkataan Tuhan. Selama dia tidak mempercayai dan dia tidak mengambil satu tindakan untuk dia injak air Sungai Yordan itu, maka air itu tidak akan terbelah menjadi dua. Tetapi ketika dia injak itu air dari Sungai Yordan yang cukup dalam dan mungkin dalam, waktu dia injak itu apa yang dilakukan oleh Tuhan, maka Sungai Yordan itu terbelah menjadi dua dan mereka berjalan di tengah-tengah Sungai Yordan itu. Banyak kali kita berbicara gini, saya percaya sama Tuhan. Tapi kita tidak punya sikap untuk apa? Untuk kita bertindak. Tuhan katakan kamu pergi pelayanan ke Pulau Bangka. Tuhan katakan aku akan cukupkan semua pendanaan untuk kamu pergi ke Pulau Bangka. Saya cuma katakan oke. Kita mulai punya planning, kita akan berangkat ke Pulau Bangka. Waktu kita berangkat ke Pulau Bangka, belum berangkat ke Pulau Bangka, Tuhan sudah janjikan bulan dan uang yang Tuhan akan siapkan. Kemudian kita mulai berbicara, saya mulai bicara kepada bendahara. Pada saat itu kita masih persekutuan doa. Saya katakan Tuhan ngomong begini. Tetapi sampai hari H kita mau berangkat, itu uang belum dapat. Kemudian mereka tanya saya, tante ini salah dengar. Mungkin tante salah dengar nih, Tuhan gak ngomong begitu. Saya bilang saya dengar itu.
Kemudian kita mulai bertindak. Saya katakan ada uang kita tetap berangkat. Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada satu orang ibu dia telepon saya. Dia katakan saya tidak ngerti. Tiba-tiba Tuhan suruh saya transfer uang. Pada saat itu saya lupa tahun berapa. 10 juta. Kemudian saya katakan amin. Karena kita punya misi. Mau pergi pelayanan. Kemudian Tuhan cukupkan. Waktu Tuhan cukupkan, saudara, Tuhan katakan ini ada 10 juta. 5 kamu harus bagi menjadi 2. Saya katakan oke, siap. Kemudian kita melayani satu orang bukan dari latar belakang orang percaya. Kebetulan itu supir suami papa mertua saya di PN Kima, saudara. Dia itu supir, kemudian dia jemput kita. Kemudian dia bicara, kemudian kita lihat itu kakinya itu sudah busuk, saudara. Kebetulan kita pergi pada saat itu ada dokter. Ada dokter, kemudian dokter lihat gini. Dia ngomong gini, ini kaki udah gak bisa, mesti diamputasi. Ini mesti dibuang. Kemudian singkat cerita saya katakan gini, mau gak bertobat? Mau gak terima Yesus? Kemudian dia katakan mau. Tiba-tiba Tuhan unjukin saya, ada sesuatu yang dia pegang. Saya bilang kamu punya kris. Bisa gak kamu serahin? Oh saya gak pakai apa-apa, ya terserah. Tapi Tuhan saya gak pernah bohong. Kemudian kita berdoa. Selesai berdoa kita masuk terus ke pedalaman. Kemudian 3 hari setelah didoakan. Dia tunggu kita sampai malam di hotel. Dia tunggu kita. Waktu dia tunggu kita gak balik-balik. Waktu dia kembali. Waktu kita kembali. Tiba-tiba dia angkat kaki. Dia ngomong sama dokter. Dia katakan, dokter. Kebetulan dokter itu adalah dokter Yuni. Dok ini, dok lihat kakinya. Kemudian Yuni lihat itu kaki dia. Terus Yuni bilang, dari mana ini jaringan-jaringan ini bisa hidup kembali? Dari mana ini dia katakan daging itu bisa meliputi lagi tulang yang sudah busuk. Kemudian selesai Tuhan bilang gini, 5 juta kasih dia. Amplopi 5 juta. Saya bilang sama bendahara, kasih 5 juta untuk orang ini. Saudara tahu dia nangis. Dia katakan, dia panggil saya ACC. Uang 5 juta saya mau bangun rumah saya yang hampir roboh. Yang saya mau katakan kepada saudara di sini, kita percaya kemudian kita mempercayai dengan satu sikap untuk kita bertindak. Mungkin hari ini, mungkin berapa tahun yang lalu Tuhan berjanji kepada saudara. Dia berjanji dia akan berkati saudara. Dia berjanji ada banyak janji yang Tuhan berikan kepada saudara. Mungkin saudara tanya, saudara katakan, mana buktinya? Mana gak ada jawabannya? Kenapa Tuhan tidak genapi? Apakah kita mulai mempercayai dengan bertindak? Kita mulai bertindak, kita mau katakan, Tuhan itu benar. Amin. Mempercayai dengan sepenuh hati hidup kita. Apa yang Tuhan katakan kepada saudara, saya katakan dan saya garis bawahi. Tuhan tidak pernah berdosa. Dia tetap Allah. Dia tidak pernah berdusta buat saudara dan saya. Kemudian yang terakhir, dikatakan bagaimana kita enggak gelisah hati kita. Yang Tuhan mau dorong kepada saudara dan saya, ayo teruskan tongkat estafet apa yang Tuhan sudah buat. Dia sudah menyelesaikan di kayu salib. Dia sudah naik ke surga. Tongkat estafet itu bukan diberikan saja kepada saya, tapi tongkat estafet itu diberikan kepada saudara. Dengan cara apa? Supaya kita menjadi saksi Tuhan. Dengan perbuatan-perbuatan kita, kita menjadi saksi Tuhan. Sehingga orang boleh melihat Kristus dalam hidup saudara. Artinya apa? Kita sudah meninggalkan pola hidup kita yang lama. 2 Korintus 5 ayat ke-17 dia katakan, kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru itu sudah ada dalam hidup kita. Katakan kanan kiri, kamu manusia yang baru. Yang lama kamu sudah harus tinggalkan. Karena kita adalah manusia yang baru.
Manusia yang baru dia akan mengerjakan hal-hal yang ditulis oleh firman Tuhan. Itu manusia yang baru. Sekarang lagi marak saudara. Gerebek orang yang korupsi. Ya. Ini sedang marak saudara. Banyak bagaimana pejabat-pejabat tinggi ketangkep basah kemudian digerebek. Kita bisa melihat. Yang sangat amat menyedihkan ketika yang digerebek itu orang Kristen saudara. Namanya kental benar dengan orang-orang Kristen. Saya mau katakan ini adalah satu tamparan yang hebat saudara. Buat orang percaya. Seharusnya orang percaya ini menjadi contoh. Tetapi tidak menjadi contoh melakukan hal yang sama seperti orang dunia lakukan. Orang dunia lakukan korupsi, kita mungkin lebih gila. Korupsinya lebih lagi. Yang saya mau katakan yang ketiga, dikatakan supaya kita nggak gelisah hati kita meneruskan tongkat estafet apa yang Tuhan sudah buat. Memberitakan firman dengan menjadi contoh yang baik. Kemarin saya bicara dengan hamba Tuhan, dia katakan, hari-hari ini banyak orang bukan kepahitan sama papa. Hari-hari ini anak-anak banyak kepahitan sama mama. Nah lu. Hamba Tuhan ini katakan, dari pelayanan dia, yang biasa dia layani, biasanya anak itu kepahitan sama papa. Tapi hari-hari ini berubah secara drastis. Anak-anak banyak kepahitan sama mama-mama. Kecewa sama mamanya. Karena apa mamanya tidak menjadi contoh yang seharusnya mama menjadi contoh yang baik. Di mana anak-anak bisa melihat jejak rekaman hidup kita. Dan anak-anak itu bisa contoh. Dia katakan ketika dia layani anak muda. Anak ini ngamuk, marah karena apa? Ada kebencian timbul dari mamanya, bukan dengan papanya. Maka saya katakan, ayo kita sebagai keluarga, kita sebagai orang tua, kita sebagai mama, sebagai papa, kita teruskan tongkat estafet kita. Kita memberikan penginjilan, pengarahan kepada anak-anak kita. Supaya anak-anak kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang menceritakan perbuatan Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saya mau katakan firman ini bukan berbicara kepada saudara saja. Tapi firman ini
Seperti dikatakan Ibrani, firman itu pedang bermata dua. Dia bicara kepada saudara, amat terlebih dia bicara kepada saya. Satu pertanyaan dalam hidup kita masing-masing. Kita jangan tunjuk orang lain. Karena ketika kita tunjuk orang lain, maka ada 4 yang akan berbalik kepada saudara yang akan menunjuk diri kita sendiri. Kita mulai koreksi diri kita, apakah kita sudah menjadi panutan? Kalau kita seorang ibu, apakah kita sudah menjadi ibu yang baik bagi anak-anak? Kalau kita seorang ayah, apakah kita sudah menjadi orang yang baik, menjadi seorang ayah yang baik? Itu saudara sendiri yang tahu. Kalau kita katakan Tuhan, saya belum menjadi orang tua yang baik. Hari ini saudara katakan Tuhan, bahwa aku lebih baik lagi. Bahwa aku lebih baik lagi. Sehingga keluargaku, seisi keluargaku boleh mengenal Engkau. Kurabatasyanda. Mungkin anak-anak, apakah sebagai anak saudara sudah menjadi anak yang baik bagi orang tua? Apakah kita sebagai anak, kita pakai telunjuk kita menunjuk orang tua kita? Atau kita pakai telunjuk kita mengoreksi hidup kita? Apakah kita lebih baik dari orang tua kita? Saya kasih waktu untuk saudara dan saya, kita merenungkan ini. Kalau rasanya kita belum menjadi baik, biar kita katakan Tuhan, buat hidupku lebih baik. Buat hidupku lebih baik Tuhan. Karena kenaikanmu ke surga, Engkau menyelesaikan misi yang besar itu bagi kami. Supaya kami bisa menceritakan ini kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih. Kiaralabaralabayashan. Kiaralabaralabaralabayasakakaralabaralabayashan. Iaralabaralabaralabayasan. Daralabaralabaralabayasan. Kuyarala mata kakarala barala bayas, karala barala basyan, shandarala barala bayas. Terima kasih Bapak. Buat kami saling mengasihi, buat kami tidak saling menuding. Buat kami tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ada bagian yang harus kami kerjakan. Dan ada bagian yang Tuhan harus kerjakan. Dan yang atasnya namun-Mu dipermuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Makasih Tuhan. Saya beri waktu untuk saudara menyelidiki apa yang sudah kita lakukan selama 1 bulan yang ada di belakang kita. Pelanggaran, kesalahan apa yang sudah kita lakukan sepanjang 1 bulan di belakang kita. Kita minta ampun sama Tuhan. Sehingga ketika kita makan, ketika kita minum tidak menjadi kutuk bagi kita.
Kita mau angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus? Sama-sama katakan, amin. Kita makan dalam nama Yesus. Kita mau angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sama-sama katakan amin. Kita minum dalam nama Yesus. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan buat renungan firman. Biar menjadi makanan yang menyegarkan jiwaku. Kalau kami Tuhan ketika mendengar firman dan kau menegur kami, buat kami mengalami perubahan. Buat kami terus berjalan bersama dengan Engkau dalam tuntunan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita sudah dengar firman Tuhan, siang hari ini kita akan berikan persembahan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekali lagi kita satukan hati kita dalam doa. Bapak terima kasih kalau kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah hidup kami boleh diubahkan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Tiba saatnya kami akan berikan persembahan kami. Kiranya Allah memberkati setiap persembahan kami supaya boleh menjadi berkat. Terima kasih kami siap memberi persembahan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berikan persembahan kita siang hari ini. Ibadah gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali
Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Yang diberkati oleh Tuhan siang hari ini, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang keras, yang dahsyat. Boleh lihat kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dengan apa yang ku miliki. Sama-sama katakan, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita mau angkat kedua belah tangan kita dan arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan sanggup ku balas dari